Setelah ngelewatin 4 bulan pernikahan dan mulai jadi pencari nafkah, dan setelah ngobrol sama ayah sendiri, papa mertua, dan bapak-bapak di jalan, yang mereka udah ngerasain belasan puluhan tahun nyari nafkah, akhirnya gue paham dari kisah-kisah pribadi dan kisah-kisah mereka, kalau ternyata ada beberapa konsep cari nafkah yang salah, yang seringkali dia jadi awal sebab masalah besar dalam rumah tangga itu terjadi. Bahkan seringkali berakhir dengan perceraian, nauzubillah. Dan bapak-bapak berpengalaman ini ngasih tahu gue beberapa kesalahan-kesalahan mereka selama jadi pencari nafkah, yang kesalahan itu ngebangun prinsip sehatnya mereka dalam mencari nafkah. Hari ini gue mau sharing 2 prinsip aja yang gue dapat dari pelajaran mereka selama mencari nafkah. Dan prinsip-prinsip cari nafkah ini kalau kita udah mulai bangun jauh sebelum kita nikah, pas kita masih sekolah, kuliah, masih kerja, dia bisa ngebantu banyak banget di kehidupan kita, termasuk masa depan yang insya Allah lebih berkah dan jauh lebih indah. Dan gue baru sadar banget selama 4 bulan nikah ini, gue udah sering banget kejebak di kesalahan-kesalahan yang sama yang bapak-bapak tadi pernah lewatin di masa lampaunya awal-awal nikah. Ya Allah. Prinsip pertama, kesalahan pertama yang mereka bagi ke gue selama awal-awal mereka nikah, yaitu kata-kata yang penting udah ada pemasukan, yuk cari istri. Padahal belum ngerti cara ngatur keuangan dengan sehat. Emang sih ilmu ngatur keuangan seseorang itu bakal bertambah seiring bertambahnya umur, berjalannya waktu. Dan kita sebagai manusia kan selalu belajar dari setiap kesalahan yang kita buat kan. Tapi ternyata kasus kayak gini gue dapetin bahkan dari mereka yang gajinya 2-3 digit ke atas. Yang padahal kita yang per bulan ngasilin 1 digit ke bawah aja ngiranya duit sebanyak mereka per bulan mah pasti rumah tangga baik-baik aja. Itulah kenapa belajar untuk ngatur keuangan itu penting banget, bahkan jauh sebelum kita tahu kita mau cari uang dari mana. Karena ternyata emang udah sifat buruk manusia dari awal diciptakan itu, mereka nggak akan puas sama apa yang mereka dapetin. Rasulullah SAW pernah bersabda kayak gini, "Lau kana li bani Adam wadiyani min malin labtagha thalithan." Andai kan manusia diberi 2 lembah harta, pasti dia bakal pengen nambah lembah ketiga. Kalau makin banyak uang kita, pasti makin banyak opsi yang bisa kita ambil. Kalau uang orang per bulan pas buat makan sama ngontrak, ya dia pasti habis ini cuma buat makan sama ngontrak. Tapi pas gajinya sebulan udah bisa nyicil motor 3 bulan, pasti dia mulai kepikiran buat nyicil motor 3 bulan. Upgrade uang, pasti upgrade pula opsi-opsinya. Makanya sebelum opsi-opsi itu hadir, kembangin dulu ilmunya supaya kita tahu opsi mana sih yang sebenarnya berguna bener buat kita, mana opsi yang sebenarnya menggiurkan tapi kita nggak butuhin sama sekali. Contoh rumah aja belum tahu kapan kita bisa belinya, udah beli sepatu-sepatu yang langka yang harga 10 jutaan. Prinsip dan kesalahan yang kedua yang paling fatal dan surga neraka banget. Kan kalau selama di dunia kita tenggelam di kesalahan ini, belum mati masuk alam akhirat aja kita udah ngerasain neraka di dunia dan di rumah tangga kita. Saking sempitnya hidup yang Allah kasih gara-gara kesalahan kita ini, yaitu gak mau tahu halal haramnya gaji yang kita hasilin dan halal haramnya transaksi yang kita jalanin. Dan please simak bentar ya, karena deket kiamat kayak gini, umat muslim 90% mereka udah pada gak peduli sama hal ini. Nabi SAW pun pernah bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halalin aw min haram. Pasti akan datang zaman dimana manusia tuh udah gak peduli lagi hartanya dari mana, mau halal mau haram, yang penting ada duitnya. Kadang kita mikir yang penting duit dulu lah, yang penting cepet lah. Padahal kita nggak pernah tahu ternyata ada 5 dampak serem dari harta haram sekecil apapun yang bakal ngefek ke hidup kita dan anak istri kita. Yang pertama, Allah cabut keberkahan dari rezeki kita. Kalau udah nggak ada keberkahannya, yang kedua, harta haram itu akan bikin kita males buat ibadah. Sering kan ya kalian lihat orang-orang kaya raya tapi mereka tuh kayak nggak mau haji-haji atau nggak mau umroh-umroh, dan pas haji umroh ya udah habis pulang haji umroh lepas hijab lagi, karena ternyata umroh hajinya itu berdasarkan harta yang haram, nyanyian, jogetan, dangdut. Karena kok kayak nggak ada bekas umrohnya ya, karena nggak ada berkahnya uangnya. Dan umroh dengan harta yang haram itu nggak sah guys. Udah diangkat keberkahannya, kita jadi nggak semangat ibadah. Kalau ibadah pun nggak ada berkahnya, nggak ada bekasnya di hidup kita. Yang ketiga, doa kita susah banget dikabulin, karena penghalang doa kita terkabul itu akan minum harta yang haram. Dan yang keempat, daging tubuh kita yang tumbuh dari harta haram itu berhak disentuh api neraka. Dan yang kelima, banyaknya orang yang ngambil harta haram itu menjadikan daerah dia terancam, sering terjadi bencana. Orang sekarang nggak peduli kerjaan dia, jabatan dia yang dia dapat itu dari nyogok lah, dari sekolah aja udah nyogok masuknya, ijazahnya palsu lah. Gak peduli pula dia kerja di bank riba, yang penting duitnya dulu ada, duitnya cepet, duitnya pasti. Padahal kalau udah bahas riba please deh, jangan pernah coba-coba nekat masuk ke lautan riba. Karena orang yang udah nyemplung ke lautan riba, Allah ancam dia susah buat ngambang lagi ke atas. Sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah mengatakan kayak gini, "Man ittajara qabla ayyatafaqqah irtatama fir riba, sumartatom sumartatom." Orang siapa yang berdagang, bertransaksi tapi dia belum punya ilmu agamanya dari apa yang dia transaksiin, pasti dia tenggelam dalam riba. Habis tenggelam, makin tenggelam dan makin terus tenggelam. Kita kalau nggak tahu ilmu agama seputar riba, yang penting pakai kartu ini diskon nih, atau pakai ATM itu diskon nih, pasti tergiur terus dan tenggelam terus. Ancaman ini nyata kan? Orang sekarang kalau udah main riba, pas dia transaksi nggak peduli lagi halal haramnya. Dia kerja di tempat riba, hasilin uang dari hasil riba. Udah ada uangnya, lanjut cicil mobil, rumah, riba lagi. Ntar kalau diingetin, lu nggak boleh nyicil mobil rumah kayak gini. Kalian
Kalian tuh kalau belum berkeluarga nggak paham pentingnya nyicil mobil, rumah sejak dini. Bahkan pas dia mau nabung uangnya, yang nabung ini kan hal yang paling jauh dari dosa kan. Dia pun juga nggak akan peduli hukum-hukum Islam seputar nabung. Dan sekarang kan berita ancaman resesi di mana-mana kan. Banyak orang yang pinter pasti pada mau balik ke emas kan. Orang yang sejak awal dia kerjanya pun nggak peduli halal haram, pasti pas dia mau nabung emas pun dia jatuh lagi di cara nabung emas yang haram. Kok bisa? Sekarang gue mau tes nih, berapa sih dari kita yang udah tahu kalau 95% transaksi jual beli emas online itu mengandung transaksi yang haram dan riba? Kalau teman-teman kaget dan pada nggak tahu, itulah gambarannya dari minimnya kepedulian kita sama harta haram dan halal. Gak cukup bagi seorang muslim buat dia tahu, oh emas itu adalah instrumen nabung yang paling stabil karena dia tuh zero inflasi, dia tuh yang paling aman resesi. Tapi kalau ternyata transaksinya masih haram, kita masih belum selamat dari lautan riba tadi. Emas itu syarat sah dijual belinya dalam syariat, dia harus dibeli atau dijual yadan biyadin, tangan dengan tangan, satu tempat duduk, satu lokasi, duit dikasih, emas diterima. Syarat yang kedua itu mislan bimislin, artinya harus dengan timbangan yang sama. Lah bang, sekarang udah era online woi, masa semua yang beli online emas riba? Kan di order sekarang dikirimnya 3 hari lagi nyampe. Ya gitulah, serem ya akhir zaman. Instrumen nabung yang terbaik pun udah pada riba transaksinya. Jauhin harta haram pas udah berumah tangga itu emang kata mereka bapak-bapak tadi itu termasuk godaan tersusah, apalagi udah nyemplung lama. Makanya jauh sebelum nikah kemarin gue baca-baca lagi seputar hukum-hukum nyari kerjaan, nyari nafkah, dan juga hukum-hukum seputar cara beli emas dalam Islam. Karena kan gue butuh beli mahar kan kemarin. Ternyata di zaman kayak gini yang udah semua transaksi nggak ada yang ikut campur riba, masih ada juga orang baik yang pinter dan soleh yang dia ngadain media transaksi emas online tapi nggak sama sekali melanggar syariat. Ya dan biadinnya ada. Dan media ini yang gue pakai buat beli mahar istri gue kemarin pas Agustus kemarin gue pesan emas online ke mereka. Depok itu lagi hujan deres banget. Ternyata mereka ngirim kurir datang ke rumah gue hujan-hujanan. Buat ngapain? Dia bawa emasnya dan transaksi beli emasnya tuh di meja ruang tamu gue. Gue bayar di rumah gue dengan harga emas hari itu. Nama medianya HF Gold Puzzle. Sampai hari ini dia masih bertahan jadi pelopor COD emas Antam Syar'i, ngeresmi terbaik dan belum ada lawannya. Logam mulia mereka pun udah tersertifikasi LBMA, London Bullion Market Association. Kayak gini nih harusnya pebisnis muslim ngadepin akhir zaman. Punya akal yang kreatif, gak nyalahin sana sini, rela berkorban buat cari solusi ngehindarin masyarakat muslim dari harta yang haram. Gue salut banget sama pengorbanan mereka yang kurir-kurirnya itu siap berangkat kapan aja ke perusahaan-perusahaan, kantor-kantor, rumah-rumah orang di jam berapapun hampir setiap daerah di Indonesia cuma buat bawa emas, ngejual beli emas. Cek deh Instagram mereka HF Gold Puzzle, dan yang mau pesan emas bisa di link di bio mereka.